Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke, sobat Easy Life. Pada video sebelumnya saya pernah membuat slide tentang investasi sob. Ada beberapa macam investasi yang bisa untuk menjaga nilai harta kita sob. Nah, kali ini saya akan coba jabarkan juga salah satu metode investasi, yaitu investasi pada saham. Oke. Sekarang kita harus mengenal dulu apa itu saham. Oke, sekarang adalah mengenal saham part pertama. Oke, pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, jadi secara tidak langsung, jika kita membeli saham, maka kita adalah salah satu bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Keuntungan dari investasi saham. Oke sobat, nah jadi ini adalah keuntungan jika kita investasi saham. Satu, kita akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu dengan jumlah tertentu kepada pemegang saham. Biasanya nilainya proporsional sesuai dengan jumlah saham yang kita pegang. Kedua, yaitu capital gain. Nah, jadi seiring dengan perkembangnya perusahaan dan fundamental yang semakin baik, maka biasanya harga saham juga akan ikut naik. Kita contohkan, semisal kita membeli saham perusahaan A, pada saat kita membeli yaitu harganya hanya Rp200. Setelah kita melakukan pembelian, dan setelah beberapa tahun ternyata perusahaan berkembang dengan sangat baik, dengan rasio keuangan juga yang semakin meningkat. Nah, biasanya harga saham itu juga akan cenderung naik sob. Kita ambil contoh menjadi 400 atau 500. Nah, pada saat harga saham itu naik, secara tidak langsung nilai uang kita tadi juga akan ikut naik menjadi dari yang awalnya 200 menjadi 400 atau 500. Nah, itu adalah capital gain dari keuntungan kita membeli atau investasi saham. Yang ketiga yaitu investasi yang fleksibel. Nah, mengapa dibilang fleksibel? Jadi jika kita membeli suatu saham, kita bisa juga nih melakukan penjualan sob atas saham tersebut. Misal nih, kita beli saham A dengan harga 200. Seiring jalan ternyata harga saham itu naik menjadi 300. Nah, saat itu kita bisa menjual saham tersebut dengan keuntungan sekitar 50% atau Rp100. Nah, setelah kita mendapatkan keuntungan tadi, jadi nilai harta kita anggaplah 300, kita bisa membeli saham perusahaan lain yang kita anggap apa ya? Kita anggap berpotensi untuk naik kembali sob. Nah, jadi kita bisa fleksibel menentukan mau kita beli saham yang mana, mau beli saham perusahaan apalagi setelah kita menjual atau membeli saham dari perusahaan yang sudah kita beli sebelumnya. Harga saham. Nah, harga saham itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham. Atau dengan kata lain, harga saham itu bisa terbentuk karena adanya supply dan demand atas saham tersebut. Mengapa harga saham itu naik dan turun? Nah, ini sob. Jadi sobat harus ketahui hukum permintaan dan penawaran. Jika permintaan dalam kurung pembelian banyak, maka harga saham akan ikut naik. Dan sebaliknya, jika penawaran atau penjualan banyak, maka harga akan turun. Dan ini pasti ya sob ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan nih investasi atau trading saham. Jadi perbedaan dari jika kita investasi dan trading yaitu hanya pada jangka waktu yang sudah tertentukan sob. Jika sobat melakukan investasi saham, jadi seperti ini sob. Sobat menanamkan modal nih sebesar 100 juta anggaplah. Dan sobat baru akan melakukan penjualan atau hanya ingin mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, atau berharap nanti beberapa tahun ke depan harganya akan naik drastis hingga ratusan persen. Nah, jadi sobat dalam jangka panjang itu sobat sudah termasuk berinvestasi sob.
investasi saham, yaitu kegiatan membeli saham untuk jangka panjang dan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menjaga nilai mata uang. Berbeda dengan trading. Nah, tradingnya itu kegiatan menjual dan membeli saham sob dengan memanfaatkan fluktuasi harga. Jadi, harga saham pada hari-hari tertentu, pada hari pasar itu cenderung naik dan turun sob. Dalam satu hari itu bisa naik, bisa turun. Nah, jadi jika kita trading, kita memanfaatkan fluktuasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya nih, jika harga saham A, harga pembukaan mulai dari 67 misal sob. Lalu seiring market dibuka dan mulai masuknya pembeli dan penjual, di situ harga saham akan naik dan turun. Nah, pada saat harga saham naik, kita bisa melakukan penjualan, dan pada saat harga turun, kita mungkin bisa hold dulu atau bisa menambah jumlah saham yang akan kita beli. Dan pada saat harga saham kembali naik, kita akan menjual saham tersebut. Nah, pada saat harga naik itulah kita akan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, dan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Paling ada yang harian dan kadang juga ada yang bisa sampai bulanan sob. Nah, untuk perbedaan dari kedua kegiatan tersebut adalah investasi saham tidak menuntut kalian untuk aktif dalam melakukan jual beli. Jadi, begitu kalian udah tanamkan modal pada satu perusahaan, kalian hanya cukup memantau fundamentalnya seperti apa, nanti seperti apa, tiap tahunan laporan keuangan seperti apa. Dan jika nanti pada saatnya kalian mau jual, baru kalian jual sesuai dengan keinginan sobat. Nah, sementara jika kalian trading saham, kalian harus aktif memantau dan memonitoring pergerakan saham sob. Karena seperti yang saya bilang tadi, harga saham itu fluktuatif. Jika kalian nggak mantau secara nggak mantau dan monitoring secara utuh, kalian bakal ketinggalan sob. Jadi bisa jadi hari ini harga saham naik, sementara kalian nggak mantau, dan keesokan harinya harga akan anjlok. Jadi disinilah jika kalian ingin trading, kalian harus sangat aktif memantau dan memonitoring pergerakan harga saham dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk memutuskan kapan kalian harus membeli dan kapan harus menjual. Dan ini tentunya harus didukung dengan analisa-analisa tertentu sob. Oke, yang mana yang lebih menguntungkan, investasi atau trading? Kalau menurut saya pribadi, IMHO ya, in my humble opinion, secara perhitungan dengan analisa yang tepat, maka trading lebih menguntungkan karena kita bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Tapi perlu diingat, tidak ada analisa yang 100% akurat. Dan trading saham itu high risk, high return. Artinya jika saham itu akan memberikan risiko, bisa jadi memberikan risiko kerugian yang tinggi kepada para investor, tapi bisa juga memberikan peluang keuntungan yang tinggi juga bagi para investor. Jadi ingat ya, high risk, high return. Sebelum kalian terjun, kalian harus memikirkan terlebih dahulu untuk trading. Cara membeli saham. Oke, nah cara membeli saham ini, jadi kita perlu tahu dulu berapa minimal pembelian saham. Oke, minimal pembelian saham itu adalah sebanyak satu lot, dan satu lot itu adalah 100 lembar saham. Sebagai contoh, jika harga per lembar saham ABCD adalah Rp 125, maka yang perlu kita keluarkan untuk membeli satu lot saham adalah Rp 12.500. Sorry, di sini nggak tampil ya, saya kelupaan tadi ngitungnya. Dan kita lanjut cara membeli saham. Nah, untuk bisa membeli saham, kita harus melakukan langkah-langkah seperti berikut. Satu, kita harus memilih perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Banyak kok perusahaan sekuritas yang bisa sobat daftarin, melakukan pendaftaran pada perusahaan sekuritas tersebut maksudnya ya. Nah, sebagai contoh saya menggunakan Indo Premier dan POMS atau Philips Sekuritas. Yang kedua yaitu membuat akun. Nah, jadi sobat mendaftar terlebih dahulu, membuat akun pada perusahaan sekuritas tersebut. Yang ketiga yaitu membuka RDN atau rekening dana nasabah. Nah, untuk hal ini biasanya pihak sekuritas yang akan membantu sobat untuk membuat rekening dana nasabah atau RDN. Setelah RDN dan akun sekuritas sudah aktif, sobat tinggal memilih saham mana yang akan sobat beli.
Next, nah ini adalah contoh keuntungan trading saham. Saya ambil contoh untuk salah satu saham yang naik sampai arah ya auto reject ke atas. Ini pada tanggal 22 Oktober 2021 atau hari Jumat kemarin ya sob ya. Jadi kita ambil contoh, ini adalah saham ATAP atau Trimitra Prawira Goldland ya kalau salah ya. Nah, di sini sobat bisa lihat ya pada bagian tengah, pada bagian atas di mana open yaitu adalah harga pembukaan pasar pada hari itu, di mana nilainya adalah harga pembukaan per lembar saham pada hari itu yaitu Rp100 per lembar saham. Dan menyentuh harga tertinggi ada pada tulisan high yaitu harganya 133 per lembar saham, dan sempat menyentuh harga terendah yaitu low sebesar senilai Rp99 per lembar saham. Kita ambil contoh nih. Jika pada pagi tersebut pada saat market dibuka, sobat melakukan pembelian sebanyak 100 lot saham dan dengan harga Rp100 per lembar saham, dan sobat lakukan penjualan pada hari itu juga sebanyak seharga 133 per lembar saham dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 100 lot, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Sobat beli dengan harga Rp100 dikali 100 lembar saham atau 100 lot saham atau 10.000 lembar saham, maka modal yang kita butuhkan adalah 1 juta. Dan jika kita jual dengan harga 103, kita jual harga dengan 133 dikali 100 lot atau 10.000 lembar saham, maka nilainya adalah 1.330.000. Dan sobat bisa lihat profitnya yaitu 1.330.000 dikurang 1 juta yaitu Rp330.000 sob. Atau sobat mendapatkan keuntungan sebesar 33% pada hari itu juga sob. Nah, sangat menggiurkan sob ya. Tapi ingat, saham ini high risk high return. Jadi jika sobat mau trading saham, sobat pertimbangkan terlebih dahulu, sudah siapkah mental dan nyali sobat untuk ikut dalam trading saham. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk mengenal saham persatu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat gak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Easy Life.